Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Fatmawati. Saya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dari SMA Negeri 24 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana pemecahan masalah bagi para siswa yang memang ketika di dalam proses atau kegiatan pembelajaran itu mengalami rasa malas. Tentunya hal ini merupakan fenomena yang terjadi terhadap atau ada di kalangan para siswa. Untuk pemecahan masalahnya tentunya ada beberapa hal yang bisa menjadi solusi. Menjadi seorang guru itu adalah pasti memiliki kesan yang sangat mendalam ketika kita seorang guru berada di dalam kelas. Kemudian kita menghadapi berbagai macam karakter siswa yang tentunya karakter siswa itu tidak sama namun berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini membuat guru menciptakan atau membuat trik-trik yang berbeda atau tips yang menarik tentunya agar para siswa yang memiliki karakter yang berbeda ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan terarah sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Terkadang ada siswa yang memang antusias atau bahkan cepat dan juga tanggap ketika dalam menyelesaikan tugas yang kita sampaikan. Namun ada juga beberapa siswa yang memang sudah paham tetapi dia santai saja dalam mengerjakan tugas. Bahkan yang lebih parahnya lagi ada ketika seorang siswa itu yang malas dalam mengerjakan tugas dan tentunya tidak paham juga malas. Ini menjadi sebuah masalah yang memang harus kita pecahkan solusinya sebagai seorang guru agar pembelajaran lebih bermakna. Nah, sekali lagi permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi itu tentunya seorang guru harus berpikir keras untuk menemukan solusi dari hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya, guru dalam setiap proses pembelajaran itu pasti akan menerapkan strategi pembelajaran untuk mengatasi hal-hal atau masalah dalam pembelajaran, khususnya terhadap anak yang malas belajar. Dan ini sering kita temui. Ada beberapa strategi yang saya temukan agar siswa menjadi lebih rajin atau dari yang malas itu bisa menjadi lebih semangat lagi untuk belajarnya. Salah satunya adalah ada yang pertama menciptakan kesiapan belajar. Artinya di sini kesiapan belajar itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena peserta didik yang berada dalam kondisi siap untuk menghadapi pembelajaran itu akan merasa tertarik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang terlaksana di kelas. Contohnya misalkan kita menyiapkan siswa seperti tolong siswa periksa alat tulisnya apakah sudah lengkap atau belum, seperti itu. Itu secara fisik mungkin ya dalam KBM, atau juga secara psikis ya, peserta didik atau guru itu menciptakan pengarahan terlebih dahulu, kemudian guru memberikan penyadaran terlebih dahulu sehingga siswa menjadi lebih siap untuk belajar. Solusi yang kedua yang bisa diterapkan adalah untuk menciptakan siswa tidak malas belajar adalah menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Bagaimana? Karena proses pembelajaran itu sangat menentukan keberhasilan daripada pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran harus itu pembelajaran yang aktif. Jadi sehingga siswa itu merasa terbangkitkan rasa motivasi untuk aktifnya. Siswa menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran, bisa dengan cara sistem diskusi, kemudian tanya jawab, memancing siswa agar siswa menjadi lebih aktif di kelas. Kemudian solusi yang ketiga adalah siswa yang memang malas tersebut itu diberikan motivasi. Motivasi di sini artinya bisa motivasi secara verbal ataupun motivasi secara nonverbal.
Seperti halnya kita memberikan reward ya, penghargaan kepada siswa yang saat dilaksanakannya pembelajaran. Meskipun kita sebagai guru hanya misalkan, wah tulisannya bagus sekali, itu kan sudah cukup memberikan motivasi terhadap siswa tersebut. Dengan mengucapkan kata bagus, bagus sekali dan lain sebagainya, itu sudah memberikan motivasi terhadap siswa. Selanjutnya adalah yang keempat, dengan mengurangi marah yang berlebihan. Nah, terkadang kita sebagai seorang guru tentunya menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Ada siswa yang memang bermasalah, bermasalahnya ketika menghadapi siswa yang bermasalah tidak harus dengan cara yang kasar ya, dengan cara yang marah seperti itu. Bahkan apalagi yang lebih parah ketika kita marahnya berlebihan. Karena apalagi yang berlebihannya kurang manusiawi, bahkan kurang mendidik gitu ya. Kita tidak boleh lakukan itu. Hal ini mungkin hanya akan memperparah malas belajarnya siswa. Karena siswa di sini akan menjadi takut, kemudian dia tidak mau berangkat ke sekolah. Ya, itu jangan sampai kita lakukan. Kemudian yang kelima itu adalah kita sebagai guru menciptakan keharmonisan. Keharmonisan di sini artinya harmonis antara guru dan siswa. Nah, harmonis antara guru dan siswa ini merupakan syarat penting dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Kenapa? Guru itu harus bisa masuk ke dalam dunianya siswa. Guru harus masuk ke dalam jiwanya siswa. Sehingga di sini kadang guru bisa bersimpati terhadap siswa, berempati terhadap siswa, sehingga di sini memunculkan rasa harmonis antara guru dan siswa tersendiri. Kemudian bisa dengan adanya canda tawa, humor di kelas, tapi humor yang mendidik ya, sehingga mencairkan suasana dan suasana di kelas itu menjadi lebih ceria gitu ya, sehingga bisa mengurangi rasa lelah siswa untuk belajar, apalagi siswa yang memang belajar di jam-jam terakhir ya. Kemudian yang keenam, solusi yang keenam adalah dengan cara memberikan bimbingan seperlunya. Maksudnya di sini ada 3 materi penting bagi seorang guru untuk membimbing siswanya. Yang pertama adalah bimbingan dari segi aspek keilmuan. Yang kedua adalah seorang guru membimbing atau bimbingan dari aspek psikomotorik. Dan yang ketiga adalah bimbingan dari aspek sikap atau afektif. Nah, di sini guru sebagai pembimbing tentunya itu tidak harus selalu duduk di meja ya. Jadi suasananya tidak terlalu menarik, tetapi bisa dengan cara misalkan guru bergerak menuju ke siswa, menghampiri siswa ketika proses pembelajaran, baik ketika berdiskusi kelompok ataupun ketika mandiri. Selanjutnya adalah yang ketujuh, solusi yang ketujuh untuk menghilangkan rasa malas siswa adalah dengan cara menyelipkan hal-hal yang jenaka atau menyelipkan hal-hal yang lucu. Ini adalah salah satu bentuk transisi pembelajaran gitu ya. Sehingga kegiatan belajar mengajar ini menjadi lebih hidup ya. Karena memang dalam mengajar itu dibutuhkan seni atau kemampuan juga serta kreativitas seorang guru sehingga suasana di kelas menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Oke, selanjutnya adalah yang ke-8, solusi untuk menghadapi siswa yang malas. Untuk meningkatkan rasa rajinnya adalah dengan membangkitkan efek rasa malu. Apa sih maksudnya efek rasa malu di sini? Seperti misalkan hal malu ini adalah hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Seperti halnya seperti ini. Efek ketika seorang siswa malu itu bisa saja membangkitkan atau memotivasi dia untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi hal malu ini cocoknya dalam hal edukatif. Contohnya seperti seorang guru memberikan pengumuman siapa saja sih siswa yang memang belum mengumpulkan tugas, disebutkan namanya. Ini kan bisa jadi ada efek rasa malunya sehingga ada motivasi siswa untuk mau mengerjakan seperti itu ya. Dan solusi yang terakhir menurut pendapat saya yang adalah dengan cara memberikan hadiah ya. Hadiah kecil pun itu sangat berharga bagi siswa. Misalkan ketika siswa memang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, kita kasih hadiah. Hadiahnya mau itu permen, mau itu buku, sederhana saja, yang penting bisa memberikan atau meningkatkan motivasi siswa. Atau misalkan siswa yang mendapatkan nilainya 100 pun itu bisa diberikan reward.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemecahan masalah bagi siswa yang memang cukup malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kelas. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.